spot-spot yang melakukan pembakaran sampah ataupun yang ikut layanan sampah. Nah, ini hasil dari ibu-ibu tadi ya, yang menempelkan. Nah, untuk di RW 1 ini titiknya sudah hijau semua. Berarti ikut layanan ya? Layanan sama dibuang ke sungai. Yang kuning itu, Mbak? Oh iya, ini ya. Iya. Sebagian besar tapi sudah ikut layanan, Bu ya? Iya, yang di depan. Ya, di depan untuk yang sini masih melakukan pembuangan di area sungai. Untuk RW 2 sebelah sini nggak ya? Yang sebelah timur. Ini. Untuk RW 2 ini titiknya masih kuning dan merah. Berarti di sini masih ada yang melakukan pembakaran sampah. Oke. Pembuangan. Untuk yang pembakaran ini dampaknya kira-kira sampai kemana, Bu? Ini sampai 2 RT. Soalnya kanan kiri itu ada kandangnya, apa Mbak? Jadi pembakarannya kan setiap kandang. lihat dia Ini ya berarti. Iya. Ya. Soalnya rumah itu kan cuma posisinya di depan semua, belakangnya kan Belakangan. kandang. Tapi langsung diurus. Langsung telat. Oke. Oh iya, tapi ini sudah kandang menojek. Selanjutnya untuk yang RW 3 mriki nggih Bu, sebelah mriki. Iya. Ini titiknya masih bercampur-campur, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning. Berarti di sini sudah ada yang ikut layanan sampah sebelumnya. Ya. Terus juga masih ada yang melakukan pembakaran ya. Iya. Sama pembuangan sampah di sungai atau di lahan yang masih kosong. Untuk RW 3. RW 4 mriki nggih sebelah sini. RW 4 ini. Untuk RW 4 titiknya sudah hijau semua. Berarti sudah sebagian besar RW 4 ini sudah mengikuti layanan ya. Mas, nggak ada yang melakukan pembakaran ataupun pembuangan di lahan ya. Nggak ada. Nggih, leres. Nggih. Untuk RW 5 ini bawahnya Pak Prapto ya. Nah. Di RW 5 ini titiknya sudah hijau. Berarti di sini nggak ada juga ya yang melakukan pembakaran atau pembuangan ngoten nggih? Nggak ada. Nggak ada ya. RW 4 itu Pak. Ya. Untuk RW 6. Nah, ini RW 6. Di sini ada 2 warna. Hijau sama merah. Untuk yang RT 41 ini sebagian besar sudah mengikuti layanan ya. 90% ikut itu. Oke. Terus ada masih sebagian yang melakukan pembakaran. Itu orang banyak rupanya apa kasusnya. Natang ya. Ini untuk yang bagian arsir ini. Ini kan dampak dari pembakarannya ini. Jadi sampai ke RT ini ya Pak ya. Sebenarnya ini. Terus untuk RT 40 juga masih ada 2 warna, hijau sama merah. Berarti di sini masih ada yang melakukan pembakaran. Tapi beberapa juga sudah ada yang ikut layanan gitu. Selanjutnya RW 7 yang terakhir. Masih warnanya masih 3 warna. Untuk yang merah masih ada di 3 titik lokasi. Di RT 47, 45 sama 43. Nggih, terus nggih. Nah, ini untuk dampak pembakarannya. Nggih, sampai segini nggih. Nah, terus untuk yang masih melakukan pembuangan di lahan ini masih ada untuk di RT 47, 45 sama 43. Lalu juga ada yang sudah mengikuti layanan. Kira-kira seberapa besar Pak yang ikut layanan di RW 7 ini? Ikut
layanan cuma nggak semuanya. S2 40% mungkin ya. 40% nggih. Berarti sudah hampir setengahnya nggih untuk yang ikut layanan. PR-nya di RW siji RW. Nah, ini untuk yang RW 1 ini yang semuanya sudah ikut layanan ya berarti. Kan sudah hijau ini. Ada yang sebagian besar ya. Masih ada. 45 itu sih yang Ya, ikut layanan semua. Ini hasil dari pemetaan kita semua, Bu. Nanti untuk kedepannya kan kita bisa panduan di wilayah-wilayah mana saja yang masih melakukan pembakaran, pembuangan. Nah, ini untuk kita edukasi supaya tidak melakukan pembakaran dan pembuangan lagi. Yeah. Second ini harga. Masa second? Ini kan ada. Baik, Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan ke materi ketiga, saya nyun pamit, nggih. Maksudnya nyun pamit kan sudah selesai. Tadi kan saya salam, masa nggak ditutup dengan salam kan gitu, nggih. Oke. Ikan cepat, ikan bagus, ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus, gitu, nggih. Nah, saya bagus tadi. Oke, saya Nika Ernawati, mohon maaf atas segala yang tidak berkenan. Jangan lupa ibu-ibu bergandengan tangan dengan kami, bapak juga. Kak Rosia, kakaknya Ipin Upin ya. Ipin Upinnya 2 di rumah memang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti karena kesepakatan ya, nggak usah instruksi ya. Pak sepat. Oh sudah, Pak sepat. Pak sepat ikan badut. Ayo ikan badut. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan seperti yang disampaikan oleh Mbak Rika. Semoga nanti kita kami tim Bersih Indonesia bersama ibu-ibu juga bapak-bapak yang ada di Tulis Besar ini bisa saling bergandengan tangan. Saya di materi 3 ini ada 4 target perubahan perilaku bersih Indonesia. Yang pastinya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rika, sudah panjang lebar tentang yang pertama yaitu menangani sampah secara aman. Nah, ini mungkin kalau di sini kita dibiasakan untuk tidak bakar sampah, tidak buang sembarangan. Dan tadi sudah ada pemetaan ya, untuk pemetaan di mana wilayah-wilayah yang masih ada pembakaran sampah, masih ada pembuangan sampah liar. Jadi nanti harapan kami setelah adanya Bersih Indonesia itu nantinya semua itu tidak ada lagi. Karena kemarin saya dengar dari kecamatan Tulis Besar ini nanti di tahun 2025 ini akan maju desa berseri. Berarti kalau desa berseri, desa itu harus siap untuk menjadi contoh dari desa yang lainnya. Kalau kemarin kita di kecamatan kan pilah sampah ya, kita belajar pilah sampah. Kalau ibu-ibu kemarin sudah datang semua dan mungkin sudah belajar bersama. Oke, terima kasih. Jadi kita sudah belajar bersama dengan Mas Kris, tapi hari ini saya ingin ibu-ibu yang melakukan pemilahan sampah, dan itu sudah kita siapkan sampah tong sampah organik dan tong sampah anorganik. Nah itu sampahnya juga sudah kita siapkan. Nanti panjenengan sampah itu kita masukkan kemana? Gitu ya? Semangat. Kita mulai dari sekarang.
Sudah kita siapkan. Kita taruh di depan pintu karena kalau di sini nanti malah kejauhan, jadi kita taruh di depan pintu. Monggo ibu-ibu, kita belajar bersama pemilahan. Dari sampah pakai mic. Ya Mbak, enggak ngerti. Semangat ya Kak Jok. Bu, aja tentengi sih. Rodok rene titik. Oh iya Pak. Yang hijau itu organik ya? Iya Pak, baik organik. Ono kita ini Pak. Oh iya. No emes no iki Bu. Lah iya wis kena Pak. Ono segone tak buahe nek kene. Mau batir koncone setan. Jadi kemarin ilmunya kalau sampahnya kurang ada di sini. Kalau di sini cukup yang dipilah sampah anorganik sama sampah organik. Iya. Sama sampah B3. Iya, belum wis malah nyaut iku lho, meneh bisa banyune kudu dibuang. Kene, Mbak. Banyune biasa. Berbahaya. Kan ini organik. Sampah berbahaya dan beracun. Sampai kene sing akeh iki. Lah iya iki nek kene. Tapi kira Yang berbahaya yang berbahaya Berbahaya dan beracun. ada tunduk nggak sih? ada sandok, ada. Sate. Iya. Di sini Ini nek berbahaya ini. Ini nek berbahaya. Namanya ya. Hari ini menunya bukan sate. Mungkin tusuknya saja. Ini bukan sate, menunya pecel kesukaan ya. Gak sedem ini kan. Pura-pura. Apa juga nggak? Daun sini. Berarti nanti misalkan sayur berkuah langsung di ini ya Bu ya, dituang ya. Sayur berkuah. Itu mungkin kuahnya dibuang. disaring ya Pak ya. Oh ya, Kuahnya berarti dibuang tadi. Disaring, sayurnya yang dimasukkan di tong sampah. Nah, kuahnya, Bercampur ya. nah kuahnya itu bisa jenengan buang biasa. Kan biasanya disaring di dapur itu ya Pak ya, di tempat cucian piring itu sambil nyuci piring kan itu sayurnya kan dibuang dari piring masing-masing gitu ya. Nah itu kan biasanya pakai ibu-ibu pakai apa namanya riki lobang itu. Oke. Ya nanti kuahnya sudah ikut air, isinya ikut di organik. Mabul bro. Bro, Kalau ada pecahan dihancurkan kecil-kecil, dimasukkan kantong, baru masukkan di yang berbahaya dan beracun. Seperti baterai itu juga. Udah, tutup. Yang berbahaya Ya, taruh di atas. Anorganik. Ada yang berhak. Tidak mau terima. organik dan berbahaya dua, beracun dan berbahaya. Ada kendala nggak untuk pemilahan tadi Bu? Ya hari ini. Nah kalau nanti dilanjutkan di rumah kira-kira gampang apa enggak? Mudah apa enggak? Mudah banget. Apa tidak pakai banget? Buat. Jadi kalau nanti dilakukan setiap hari, setiap detik, waktu kita pegang sampah ini kita buang kemana? Yang organik, apa anorganik? Pastinya itu akan memudahkan panjenengan. Jadi jenengan tidak usah menunggu 1 hari memilah. Kan nantinya itu akan diberikan, akan dipinjami tong sampah kan ya, organik dan non organik. Nah disitulah nanti panjenengan akan selalu membuang sampah setiap detik saat panjenengan mempunyai sampah yang harus panjenengan buang kemana gitu. Jadi nanti kita bisa mengurangi dengan adanya seperti itu, nanti akan bisa mengurangi pembakaran sampah, juga buang sampah sembarangan. Tadi ada pertanyaan ya dari Bapak siapa tadi yang bertanya? Pak Cicit. Pak Cicit ya.
Jadi Pak Didi tadi menanyakan kalau sayur ada kuahnya tapi sudah basi. Itu kita membuangnya gimana Bu? Itu ya Pak Didi ya Iya, tadi. Gitu. Jadi kalau biasanya kan ibu-ibu itu tetap masih kora-kora ya Pak, kalau bahasanya mau pakis itu kora-kora. Kalau bahasanya terus besar apa Ibu? Kora-kora, isa. Kalau bahasanya Mbak Me apa Mbak? Asa-asa. Intinya sama ya? Sama, cuci piring atau cuci gelas dan cuci panci dan lain-lainnya itu. Jadi pada saat cuci piring dan lain-lain itu pasti kan di situ ada regi. Kalau kita biasanya regi, nah, penyaringan ya bahasa Indonesianya. Lek wong Jawa sih balap-balap berkat itu ya. Nah itu nanti pada saat isa-isa itu, nah sampah itu kan pastinya kita buang di tempat regi itu ya Pak ya. Nah itu sayurnya ada di situ. Kuahnya kan pastinya ikut air ya, ikut saluran air. Nah, untuk sampah dapur ini yang dinamakan sampah dapur itu nanti kita buang di tong sampah yang organik gitu. Kemudian tadi Pampers ya Pak ya. Mungkin Pampers ini dari segi kesehatan. Mungkin di sini kan ada ibu dari Puskesmas Bu Indri. Nah Bu Indri bisa memberikan saran bagaimana cara membersihkan Pampers itu ke ibu-ibu. Ini triknya bagaimana yang nantinya supaya bisa kita pakai bersama. Monggo Ibu kita beri kesempatan. Terima kasih. Perkenalkan ya, nama saya Indri. Perkenalkan ya. Ini kalau penanganan sampah dan yang Pampers biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang memiliki putra-putri yang masih kecil-kecil kan memang pakai Pampers ya. Nah, Pampers ini cara penanganan sampahnya jadi kotorannya itu kita buang dulu ke kloset. Ya, setelah nanti bersih baru mungkin dibungkus tersendiri baru dibuang ke tempat sampah yang tadi tersendiri ya. Kalau popok bayi itu kan masuk residu ya, masuk dimasukkan tersendiri. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah ya, kayaknya sudah pintar-pintar semua saya lihat ini. Tinggal lanjut ke ini ya, ke lapangan nanti ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indri sudah menjelaskan sedikit trik untuk membersihkan Pampers ya. Nah, ini nantinya kan para pelayanan sampah ini kan nanti pasti mereka akan ketemu dengan itu. Itu sudah pasti ya, karena sekarang sudah zamannya itu. Dan itu nanti untuk barang yang B2 tadi, yang beracun dan berbahaya, seperti tadi yang dilakukan oleh ibu-ibu, itu kan sudah disendirikan. Jadi ada 3 titik, organik, non-organik, dan B2, berbahaya dan beracun. Seperti misalkan lainnya yang beracun, ada contoh nggak Bu? Pecahan kaca yang ditemukan tadi ya. Nah pecahan kaca itu tidak langsung dijadikan satu ditumplek itu. Nah itu khawatirnya nanti para bapak yang mengambil sampah itu nanti kena. Nah kena tangannya pastinya akan terjadi tetanus seperti yang diceritakan oleh Mbak Rika tadi. Jadi kita tetap barang pecahan itu kita bungkus tersendiri. Seperti contohnya tadi sate, ibu-ibu tanya hari ini nggak ada yang beli sate, jadi tidak ada tusuk sate. Jadi tusuk satenya kita biasanya diucek-ucek ya Bu ya. Nah dipatah-patahkan itu. Nah yang kecil itu supaya bagaimana tidak menusuk yang mengambil sampah itu tadi itu. Itu sebutan untuk pemilahan itu. Ada mungkin dari ibu-ibu ada yang mau sharing tentang pemilahan, mulai mungkin dari hari ini atau yang di rumah boleh? Silakan. Untuk yang penempatan organik itu kan basah ya Bu ya? Ya. Terus taunya kalau dikasih kresek itu kan nggak apa-apa, biar enak kalau orangnya takut itu lebih baik. Nanti
nanti para petugas setelah di TPA nanti yang akan memilah kembali gitu. Jadi lebih baik karena tongnya kan juga bersih kalau ya itu lebih baik karena kan kami dari tim bersih Indonesia nantinya tidak akan menyiapkan kresek. Jadi Panjenengan sendiri yang akan berinovasi seperti apa saya akan mengolah sampah itu sebelum dari rumah. Jadi kita olah, kita pilah, kita membiasakan memilah sampah itu sudah dari rumah seperti itu. Mungkin ke gambar. Nah ini kita bisa mengamati dan kita renungkan. Nah, ini seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi setelah nantinya Bersih Indonesia itu akan berjalan. Nah, itu kita sudah bisa mengurangi pembakaran, pembuangan sampah ke sungai dan pembuangan sampah secara ilegal. Pokoknya dilempar gitu saja. Lanjut yang pertama. Yang untuk menangani sampah itu kemudian dengan adanya pengangkutan pastinya kita ada pelayanan pengelolaan sampah. Pastinya kalau pelayanan itu tertib, ibu-ibu kan pastinya berarti harus bayar, ya ada retribusi yang harus kita berikan, itu ya Pak Idris ya. Jadi retribusi inilah yang akan menunjang kegiatan pelayanan sampah Panjenengan nantinya akan berjalan dengan lancar. Karena Bapak yang mengambil sampah itu nantinya akan dibayar dari operasional termasuk dari retribusi Panjenengan itu. Seperti itu. Sepakat ya Ibu-ibu, Bapak-bapak dengan adanya retribusi. Jadi nanti membayar retribusi sampah itu tepat waktu dengan jumlah yang sama. Gitu. Mohon izin, Bu. Yes, silakan. Untuk teknis itu pengambilan sampah itu nanti dari tim Bersih Indonesia itu merekrut, maksudnya kalau di sini warga sini untuk pengambilannya atau gimana, terus nantinya sampah ini nanti otomatis kan pembuangannya ke TPA. Nah ini nanti maksud saya gini, apa nanti ada armada sendiri atau mungkin nanti digabung dengan LH yang sekarang sudah jalan gitu loh. Kalau LH sekarang kan teknisnya kan 1 minggu kan dua kali. Satu kali. Iya, jadi kalau misalnya program kalau misalnya Indonesia ini misalnya tiap hari untuk pengambilannya otomatis kita di sini kan tidak mempunyai TPST. Jadi kan harus langsung ke TPA sana. Nah ini nanti otomatis kita kan butuh kendaraan gitu. Mungkin itu pertanyaannya. Sudah itu Bapak. Ya, Bu Ida mau membantu menjawab monggo. Terima kasih Bapak. Harusnya di sini fasilitatornya Mas Dian yang bisa di bawah. Untuk pengangkut sampahnya Bapak, itu bisa dari masyarakat sini. Nanti ada proses rekrutmen dan ada syarat dan ketentuan. Tapi untuk MOU desa dengan UPT itu hari ini masih didraft oleh tim yang lain. Jadi nanti ada rekrutmen dari warga sekitar. Untuk armada dari tim Bersih Indonesia yang menyediakan itu yang bekerja sama ya pastinya UPT. Untuk layanan sekarang ini karena dari tim belum jalan. Tapi kalau nanti sudah Februari untuk yang UPT itu sudah tidak jalan. Berarti kita yang 4 kali, 2 kali organik dan 2 kali anorganik. Terima kasih Bu Ida. Jadi nantinya seperti itu Pak ya, untuk perekrutan nanti ada waktunya sendiri gitu. Untuk pengangkutan tadi ada yang 2 kali, ada yang
2-3 kali ya. Tapi nanti kita akan memastikan akan ada 4 kali pengangkutan, yaitu 2 kali organik dan 2 kali anorganik, gitu seperti itu. Mungkin itu penting Bu. Iya. Mohon maaf izin guys. Iya. Untuk yang nomor 3 itu. Yang nomor 3. Yang distribusi sampah tepat jumlah dan waktu. Nah ini perlu harus ada penjelasan secara teknis. Arti gini loh. Untuk kesadaran masyarakat untuk yang selama ini yang kami maksudnya di sini. Nah ini untuk pembayaran itu saya kira masih banyak kendala. Dan nanti bagaimana caranya biar masyarakat ini untuk kesadaran ya, saya kira kesadaran mereka terus dengan malah antusias untuk bayarnya, nggak malah malas gitu loh, otomatis dengan pelayanan kan yang baik. Dan ini kan perlu ada teknis bagaimana nanti untuk pembayarannya. Ini nggak apa-apa, nanti kalau bisa ini didiskusikan sekalian biar nanti apa yang menjadi agenda bersih Indonesia dengan tim yang Ibu BKK ini bisa menghasilkan yang terbaik untuk desa. Sekarang saya kira ini hal yang penting setelah kita tadi mengikuti itu segala arahan-arahan. Nah ini kan poinnya sekarang yang penting ada di nomor 3. Iya. Jadi ibu-ibu di sini nantinya akan jadi ibu-ibu sementara baju PKK masih dilepas Pak nanti. Jadi masih sebagai apa ibu-ibu? Kader perubahan perilaku itu Bapak. Jadi nanti yang akan merubah perilaku teman-teman termasuk pemilahan sampah, termasuk retribusi pembayaran agar mereka rutin itu nanti akan dibantu oleh ibu-ibu dan kita ada 9. Jadi ada 9 dari Tulus Besar ini. Untuk yang menangani penarikan nanti sama juga ada perekrutan seperti itu ya. Jadi untuk ada petugas masing-masing kayak pengangkutnya, terus kemudian penarik retribusi itu nanti akan ada seperti itu. Berarti harus gini Bu ya, berarti harus masih banyak harus ada sosialisasi gitu. Iya. Jadi itu di pedukuhan ini kan kita ada banyak pedukuhan. Otomatis yang baru paham kan kita yang ada di sini. Untuk memahamkan masyarakat kan berarti kita perlu ada tatap muka istilahnya kan sosialisasi. Terima kasih Bapak. Jadi kita sudah hari ini mungkin panjenengan awal ya untuk mengikuti bersama sosialisasi ini ya. 2 kali. Oh 2 kali sama yang di yang itu 2 kali ini. Yang pertama yang di pendopo, yang kedua hari ini. Jadi kader-kader ini nanti akan membuat jadwal. Jadi kami akan melakukan sosialisasi ke semua warga. Dan harapan kami dari Bersih Indonesia tadi disampaikan oleh Pak Idris 40% warga Tulus Besar mengikuti layanan. Harapan kami 100% Tulus Besar untuk mengikuti layanan gitu. Amin. Amin ya. Amin. Nambahin dikit ya Bapak Ibu. Berarti untuk kader desa ini istilahnya membantu desa, juga membantu tim kita. Ya kalau menurut saya Bu, di sini juga ada Pak Kasul. Pak Kasul walaupun mungkin nanti tidak ada surat tugas dari desa sebagai kader yang mohon dibantu juga. Gitu. Makanya harusnya di sini duduk action semua kan. Berarti semua pemerintah desa, Kasul atau yang lain, Pak BPD, Bumdes, monggo. Terutama mungkin sosialisasi di retribusi. Nah, itu memang karena dari kader itu tidak hanya untuk gimana cara memilah, yang terpenting adalah retribusi. Intinya gitu Pak Kasul, berarti mohon bantuannya. Karena pertemuan hari ini Pak RT RW kan juga tidak bisa hadir karena memang terkendala kesibukan. Dan nantinya dari tim juga ada yang turun door-to-door ke RT RW. Untuk retribusi ini apa sudah ditentukan apa belum Bu? Berapa nominalnya itu kira-kira? Sudah apa belum kira-kira? Sudah. Sebenarnya Mas naik. Ya, sudah. Jam ya, timekeeper. Jadi nambah ini. Oh ya,
tambahnya 5 menit. Gak cukup ya Pak ya untuk ngobrol 50 menit. Oke. Kita kembali ke jadwal Pak. Jadi kemarin kami bersama ibu-ibu kader dan nantinya pasti jadwal itu masih akan kita koordinasikan bersama Bapak Kasun. Nah itu kita kemarin sudah membuat jadwal mulai tanggal 11 ya Bu. 11 kita sudah menjadwalkan untuk sosialisasi di situ. Jadi bila RT berapa Bu yang sampai 3. Nah, misalkan dari RT 1 sampai 3 itu ada yang nggak hadir Pak ya. Nah itu nanti kita akan melakukan door to door. Jadi semua warga harapan kami untuk mendapatkan informasi itu dengan baik seperti itu. Lihat YouTube. Begitu pula dengan jadwal lainnya. Dan ini kita pakai jadwal sampai dengan minggu ketiga. Dan minggu keempat itu sudah diagendakan untuk pembagian tong sampah. Nah, untuk pengambilan sampah itu sudah kita agendakan di bulan Februari, awal Februari seperti itu. Itu Pak untuk sosialisasi. Jadi nanti sosialisasi tentang semua apa yang akan dilakukan oleh Bersih Indonesia juga tentang retribusinya akan sampai ke masyarakat. Kita kembali ke pertanyaan panjenengan tentang retribusi. Ini sudah menjadi peraturan Perda Kabupaten Malang nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah. Jadi ini jadi di sini Pak, kalau selama ini kan mungkin Pak Idris untuk retribusinya berapa Pak? 15.000. Semua 15.000 ya sama. Tapi untuk retribusi sesuai perda di Kabupaten Malang ini nanti akan berbeda-beda karena dilihat dari daya listrik. Di situ misalkan ini ada 450 voltasenya, gitu ya. Ya itu per bulan itu 18.000 dan seterusnya seperti itu Bapak. Jadi tidak sama. Terus kemarin ibu-ibu ada yang tanya kalau pas punya gawe gitu kan. Nah itu kan sampahnya banyak. Nah itu ada sendiri nanti sesuai kesepakatan. Nanti akan membuat perdes dari desa akan membuat perdes yang nanti akan di-share ke masyarakat warga Tulus Besar yang harapannya dan harus dipatuhi perdes itu, termasuk kalau mau membuang sampah misalkan saenake dhewe itu nanti ada aturan juga, ada denda atau apa, nanti masih ada kesepakatan rapat bersama Bapak Kepala Desa dan pemangku wilayah yang ada di Desa Tulus Besar. Jadi tidak kita moro-moro ujuk-ujuk bikin aturan sendiri, enggak. Nanti panjenengan sebagai tokoh masyarakat akan dilibatkan untuk membuat aturan-aturan tersebut. Untuk ini retribusi ini ya Pak. Iya. Ini berarti kan kalau sesuai ketentuan Perda kan kita harus mengacu ke ini berarti setiap pelanggan berarti kan beda-beda retribusinya. Betul Bapak. Ya, saya maksud gini loh Bu. Nah, ini nanti yang kalau menurut saya yang jadi permasalahan. Karena apa? Karena kalau sesuai dengan daya listrik ini saya kira banyak yang nggak paham. Mending ya mohon maaf ini hanya masukan dari kami saja karena masyarakat itu sudah terbiasa dengan seragam. Dalam arti seragam itu misalnya kalau misalnya bisa dari Budes retribusinya berapa Pak Dres? 15.000. Nah setahunnya masyarakat itu bayar sampah 15.000. Nah ini kan kalau katakanlah dikenakan retribusi seperti ini perlu kalau menurut saya ya ini nanti banyak perdebatan ya. Banyak perdebatan ini nanti. Monggo. Ya baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya ini menarik sekali dan kita juga sudah mengantisipasi nih. Seperti itu di masyarakat pasti akan muncul. Pertama, kenapa berbeda? Tentu ini adalah karena ada prinsip keadilan. Keadilan artinya mereka yang mampu dengan mereka yang kurang mampu tentu sebaiknya berbeda.
supaya mensubsidi. Artinya tentunya yang voltasnya 6.600 itu kan pasti entah itu ada UMKM di belakangnya, misalnya dia punya usaha, tentu sampahnya mungkin lebih banyak dan dia lebih mampu misalnya. Jadi harapannya begitu, itu pertama. Yang kedua, kita nanti pada sosialisasi di RT, jadi kami akan melakukan sosialisasi di RT di mana jadwalnya sudah disusun ya bersama-sama, di mana sepanjang program pendampingan kami di Tulus Besar ini ada setidaknya 3-4 kali sosialisasi RT per RT. Jadi satu RT itu dapat jatah dikunjungi untuk sosialisasi, dikumpulkan warganya itu 3-4 kali. Ya nanti akan disosialisasikan oleh teman-teman penyuluh dan kader. Nah, di situ juga termasuk mengajak masyarakat untuk ikut layanan. Nah, tentunya berproses, misalnya bulan ini yang ikut layanan mungkin baru berapa, nanti nambah lagi. Nah, kemudian kita juga ada kayak semacam ada 2 pilihan, mau langsung jadi pelanggan atau saya nyoba dulu. Ya, saya nyoba dulu. Nyoba dulu itu artinya setelah kemudian sebulan dia kemudian merasakan enaknya nih, diambil 4 kali seminggu seperti apa, prosesnya seperti apa, nanti dari situ, dari pengalaman itu harapannya akan muncul bahwa oh ya saya puas, dan rasanya mungkin tidak masalah ketika membayar 18.000 atau mungkin 33.000 gitu, dengan supaya membedakan. Jadi ada pengalaman yang bisa dirasakan. Nah setelah itu nanti 3 minggu di bulan Februari ya berarti ya, di minggu ketiga atau minggu keempat ini kita akan datangi lagi. Kalau misalnya puas, apakah lanjut? Kalau nggak lanjut, alasannya apa misalnya? Kalau nggak lanjut itu nanti, jadi kita ini diskusi karena kita memang masih uji coba gitu. Uji coba, jadi kita akan melihat gimana nanti respon masyarakat. Kalau misalnya kurang, wah ini kayaknya sulit nih untuk menaikkan tarif ya. Nah, pasti ada yang kontra, itu pasti. Nah, nanti prosesnya ini kita akan butuh masukan dari Bapak-bapak juga. Ini kira-kira masyarakat harus seperti apa nih? Karena kita harapannya tentunya semua ikut layanan. Karena kalau nggak ikut berarti bocor. Pasti bocor. Karena bisa jadi dia akan buang ke sungai, dia buang kemana, entah. Karena kalau tidak ikut layanan pasti bocor. Dia harus masuk ke stream atau kita menyebutnya stream layanan sampah itu kan arus ya, dari rumah sampai ke TPA itu kan sudah ada jalurnya, jalur resmi yang kemudian itu bisa dijamin, dalam artian pemerintah punya kewajiban untuk membangun fasilitas infrastrukturnya, layanannya. Kalau dia keluar dari jalur berarti dia bocor. Nah, di situ nanti di tahap akhir ya Mbak, mungkin di program ini kan ada perda dan lain-lain. Nanti harapannya masyarakat sudah tidak punya pilihan selain harus ikut layanan, karena memang nanti ada perdes, ada sanksi, atau kalau kemarin sanksi itu kan yang negatif, ada positifnya. Karena kami dari program juga akan memberikan reward, mendorong pemerintah untuk memberikan reward. Jadi semacam kalau misalnya nih Tulus Besar mampu 100% ikut layanan, nanti dari pemerintah akan memberikan penghargaannya dalam bentuk apa nanti tunggu saja. Bisa jadi nanti mungkin mendapatkan sertifikat misalnya, dan yang lain-lain desa mandiri sampah atau desa merdeka sampah. Sertifikat tanah. Betul. Jadi ada rekognisi ya, ada apresiasi kepada pemerintah, kepada masyarakatnya juga. Nah itu yang kita lagi mencoba ya. Ini sesuatu yang baru. Bisa jadi ini tidak langsung diterima, tapi kita akan mencoba karena memang tujuannya, saya rasa kita bisa sepakat bahwa tujuan pengelolaan sampah yang baik itu adalah tujuan kita bareng-bareng. Begitu. Jadi nanti menyambung ya, di sesi berikutnya sebenarnya saya akan menyampaikan bahwa kita ini punya banyak sekali agenda di Tulus Besar dalam beberapa bulan ke depan. Teman-teman ini nanti ada sosialisasi tingkat RT, semua RT dikunjungi, kemudian rumah ke rumah, kemudian pendataan pelanggan. Nah, itu selama beberapa bulan ke depan.
Jadi kita akan mengakhirinya di bulan Juni, Bapak, siklus besar. Nah, di akhir Juni itu nanti kita mengadakan pertemuan seperti ini lagi untuk kami akan mengumpulkan evaluasi ini apa sih yang kira-kira harus kita perbaiki dari kami segi layanan, atau kemudian dari mungkin edukasinya perlu nih, kayaknya perlu nih caranya seperti ini. Nanti dari situ kita akan mendapatkan banyak masukan gitu yang harapannya ke depan itu akan semakin supaya masyarakat mempertahankan perilaku baiknya, masyarakat juga tidak kalau saya menyebutnya ketika saya misalnya mengikuti layanan dengan jumlah sekian, saya kira pemerintah juga akan belajar juga gitu, dalam artian misalnya ketika ternyata ada banyak warga yang tidak mampu misalnya, kemudian di dalam mekanisme ini dalam beberapa bulan ini tentu pemerintah akan dapat feedback ya, dapat masukan. Ini caranya gimana nih dengan mereka yang tidak mampu? Pemerintah bisa membangun skema, misalnya skema yang lain. Seperti apa? Misalnya dia janda sendirian, tapi rumahnya satu. Nah, itu nanti gimana gitu misalnya? Apakah dia akan bisa mendapatkan keringanan? Nah, seperti itu nanti akan disusun oleh pemerintah. Tetapi karena ini terkait dengan retribusi, itu terkait dengan undang-undang, terkait dengan mekanisme anggaran kabupaten ya, karena kan kabupaten harus ketika membuat sebuah layanan dia harus mempunyai proyeksi. Saya dengan melayani sekian, ini pemerintah akan mendapatkan retribusi sekian, lalu kemudian operasionalnya apa aja dan lain-lain, itu tuh agak rumit begitu nggih. Dimana kalau misalnya berkurang 100-200 orang dan lain-lain itu tentu bisa jadi nanti gimana gitu kan. Nah, hal seperti itu karena ini terkait juga pendapatan pemerintah gitu, walaupun tentunya kita juga tahu lah usaha di sektor sampah itu bukan usaha untung, ini adalah usaha layanan. Sama seperti rumah sakit itu nggak boleh untung sebetulnya karena itu layanan dan layanan itu hak. Kalau kesehatan sudah BLT ya, tapi kalau ini layanan sampah itu juga kedepannya ke situ, sama seperti layanan pendidikan, ini nggak boleh profit, gitu kan. Sampah juga seperti itu, layanan ya, pemerintah punya kewajiban memberikan layanan. Nah, ini kebetulan Kabupaten Malang punya niat gitu ya, kita mengapresiasi karena supaya desa juga lebih ringan dalam artian nanti desa tetap bisa semua masyarakatnya terlayani, tapi juga nggak pusing nanti Pak Bumdes harus mengejar retribusi begitu ya. Terus juga mau memberi sanksi ke orang kok ya sulit, karena kami bukan, iya kan gitu, desa ini gimana begitu caranya, karena mau menghubung tetangga itu kan sulit ya. Nah, iya Bu, sulit, paling sulit di situ. Aduh, ampun saya Bu, kami semua itu. Nah itu kan maksudnya dielingke mau 25 kali ya dong, bukan ya, jadinya kan mungkin lebih sulit. Makanya ini sebetulnya menarik gitu ya, ketika pemerintah secara terpusat ya, secara kuat kan, karena kan pemerintah itu kan dibekali kemampuan untuk maksudnya kalau levelnya kabupaten ini kan secara regulasi, secara aturan dia lebih kuat daripada desa gitu. Ketika walaupun desa juga kuat, desa punya gitu kan, punya wewenang yang juga kuat gitu ya, tetapi kalau masalah hukum memberi sanksi itu kan sudah paling sanksi sosial gitu cuek, tapi itu kan ya enggak ampuh atau enggak saya nggak tahu di sini gitu kan, sanksi sosial gitu. Ngaten sih Pak, jadi sebenarnya tujuan hari ini saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir ya, teman-teman penyuluh yang sudah memfasilitasi. Tujuan rapat pemangku kepentingan ini hari ini adalah kita ingin bapak-bapak nih, bapak ibu, teman-teman gitu, semuanya mendukung rencana kita dalam beberapa bulan ke depan. Karena kami akan turun Pak ke masyarakat. Mohon dukungannya, mohon nanti jadwalnya ini yang sudah disusun ini tolong difasilitasi, nanti bisa disampaikan ke bapak-bapak, bapak ibu RT. Walaupun kami nanti akan minta juga dukungan dari desa.
Ini sudah sesi selanjutnya Mbak, tenang Mbak. Ini sudah sesi selanjutnya. Jadi sesi terakhir ini. Jadi saya mohon sangat gitu nggih kepada tokoh masyarakat karena kan ini rapat pemangku kepentingan nggih. Tolong kami ini akan membuat akan segera melakukan sosialisasi. Mulai tanggal 11 ini. Optimis sekali ini tanggal 11 ya. Tanggal 11 sampai tanggal berapa di situ tanggal 25. 11 sampai tanggal 25 orang training. Nah, sosialisasi ke 40 berapa RT? 47 RT. Selama beberapa hari ke depan, gitu, dari tanggal 11 sampai tanggal 25 itu waktunya singkat. Gak nyampe 3 minggu itu kan? Sekarang yang ya, 2 minggu aja. 2 minggu aja kan? Nah, itu akan melakukan sosialisasi ke RT. Sekali sosialisasi, tadi mungkin kita mengagendakan 2 jam lah ya, bisa menyampaikan tanya jawab gitu. Mohon nanti dibantu penjadwalan ini disampaikan, maksudnya supaya RT-RT ini juga terinformasi ya, mendapatkan informasi. Dan ketika sosialisasi itu nanti targetnya bukan cuma menyampaikan, tapi kita juga ngajak orang itu layanan. Termasuk nanti kalau ada pertanyaan tadi tentang retribusi dan lain-lain, ini mohon sama-sama dipahamkan begitu ke masyarakat. Nanti seperti Bu Ros bilang di akhir bulan minggu ke-5 ya berarti ya, karena ini sampai 5 minggu kayaknya. minggu ke-5 minggu terakhir di bulan Januari ini kita rencananya sudah membuat pemetaan titik siapa saja yang akan mencoba layanan atau sudah daftar jadi pelanggan. Karena dua itu boleh mencoba dulu itu boleh. Nah, itu nanti kita akan tentukan titiknya. Sembari di komponen lain itu Bapak menyiapkan rute melatih pengangkut. Jadi nanti akan ada pengumuman, misalnya ada rekrutmen pengangkut dan lain-lain, staf di layanan sampah ini. Nanti akan ada informasi ke desa, karena kan desa Terus Besar termasuk pemilihan B ya, opsi B, di mana itu ada kerjasama. Gitu. Nah, di situ nanti akhir bulan rencananya itu ya, sekalian semoga tong sampahnya sudah sampai, sudah siap, jadi nanti kita bisa distribusikan. Nanti kita mohon bantuan juga Pak Kasun. Jadi karena kan distribusinya nggak mungkin ini ibu kader bawa tong sampah gitu ya. Nanti bukan berkat ya, karena kan kok berkat kecil gitu ya. Tapi kalau ini tong sampah itu banyak, nanti akan ada mekanismenya. Nanti kami akan sampaikan, informasikan mekanismenya seperti apa. Tapi kita akan membagikan itu tentunya butuh bantuan lama gitu. Itu ya. Jadi dan ini nanti bulan depan juga, walaupun puasa-puasa ini nanti teman-teman juga akan melakukan sosialisasi terus sampai di bulan Januari, Februari, April, Juni itu sudah yang terakhir, tapi sosialisasinya kurang lebih sampai April atau Mei sosialisasinya. Juni itu nanti kita pertemuan seperti ini lagi untuk kita bungkus ya, kita evaluasi. Nanti ada masukan apa dan lain-lain supaya mantap gitu nggih. Kita 6 bulan ini mohon bantuannya untuk Bapak Ibu semua kita upayakan. Tadi Bu Ros targetnya 100%. Gimana? 100%. Oke. 100%. Mudah-mudahan nggih 100% di nanti tidak nyampe bulan Juni sudah 100%. Amin. Amin. Begitu saya kira. Jadi hari ini sebetulnya kita tujuannya itu kita ingin dukungan. Nanti sembari Mas Dian, Mbak Indah lewat desa kita akan memberikan mendorong desa untuk membuat surat tugas juga untuk teman-teman kader. Lalu mungkin himbauan ya kepada RT untuk supaya aware bahwa oh ya kita akan ada sosialisasi RT. Ini teman-teman nanti nggak ditolak. Walaupun nggak ditolak loh, begitu kan. Terus selain itu betul seperti tadi Bapak sampaikan, kita bisa juga melakukan sosialisasi lewat acara-acara keagamaan. Itu boleh sekali kita dukung, nanti materinya juga akan kita bantu.
materinya, artinya contekannya apa nih yang harus disampaikan begitu ya. Itu tuh nanti kita akan sampaikan juga, akan serahkan juga materinya. Jadi monggo kami dibantu di setiap forum yang memungkinkan Bapak Ibu untuk menyampaikan, kita optimalkan gitu guys supaya target 100% itu nanti dicapai. Nah, saya kira saya kembalikan ke Mas Ako, atau ada pertanyaan lagi? Silakan Pak. Masalah retribusi. Oke. Masalah retribusi sampah itu kan memang harus sesuai dengan tarif pedanya ya. Sampai itu tadi bawah tarif pedanya. Masalah kriteria yang ini mungkin jadi permasalahan itu kriterianya dengan apa itu listrik. Dan itu kan kita harus menunjukkan apa itu struk listriknya ya gitu lah, ada 400. Tetapi apa bisa nanti dari di desa itu ada kebijakan tersendiri dalam artian sesuailah dengan apa tarif dari perdanya itu. Umpama kita kan selama ini dari desa ini kan dari Bumdes kan tarifnya berdasarkan dengan pertama rumah tangga gitu. Yang kedua apa toko atau usaha, cuma itu kan perbedaan seperti itu. Dulu kalau rumah tangga 15, kalau toko 20 kan gitu. Mungkin kalau yang sampai saat ini mungkin diterapkan seperti itu. Katakanlah yang kemarin waktu musyawarah di bawah dulu awal itu ada wacana 20 kan itu loh untuk rumah tangga itu. Terus tergantung nanti yang toko berapa kan bermacam-macam kan. Masalahnya gini loh, kalau tarif listrik kebanyakan 450 tapi di situ ada tokonya juga, bukan ada juga yang warga miskin. Warga miskin barang itu sudah 1.300 Bu. Oh, sambungan baru. Iya, masalah-masalah itu perlu disosialisasikan. Iya, betul. Nanti ya ini sama seperti kayak kita, ini kan memang paling mudah ya memang, karena kalau di tempat lain retribusi itu ada yang di sampah ya. Kalau saya di Semarang, saya rumahnya di Semarang, kami retribusi sampah itu udah nggak bayar tambahan lagi karena sudah dipotong lewat PDAM. Jadi karena hampir semuanya kayak di Semarang itu pelanggan PDAM, jadi sudah otomatis itu masuk ke PDAM. Jadi di situ di uang di PDAM itu udah kelihatan gitu. Saya dipotong sekian untuk sampah. Nah, ini kami sedang menjajaki memang dengan PLN. Datanya ini sedang dari DLH dari pemerintah kabupaten ini sudah berkomunikasi dengan PLN terkait data rumah tangga ini. Nah, ini masih diproses ya, memang. Tetapi saya kira ini tergantung kebijakan, kita kembali lagi. Kalau memang ada yang tadi cuma 450 sebetulnya tapi punya warung gitu, terus tapi 450 itu kalau punya warung dia apa nggak anjlok? Enggak. Kalau yang lama kan kuat. Oh gitu malah. Kalau kan Bu dari 450. Iya. Oh iya, betul, saya lupa. Non rumah tangga, kalau ada warungnya itu nanti ada masuk ke tarif non rumah tangga, itu beda lagi memang. Ini hanya untuk yang rumah tangga. Betul Mbak, terima kasih diingatkan. Karena nanti non rumah tangga itu kayak perkantoran, bisnis gitu, itu nanti punya tarif sendiri, rumah makan, mungkin ada UMKM-nya gitu, dia apa sih di sini, kalau di sini usaha apa biasanya sih? Banyak ya, kan banyak UMKM. Banyak sampai banyak iya, nanti kita bisa, artinya sebetulnya justifikasi nih, Bapak harusnya nih rumah tangganya Bapak ini karena juga ada tokonya, ada UMKM-nya, punya usaha apa di belakang, tentunya itu berbeda dengan kalau rumah tangga gitu. Nanti kita bisa identifikasi ya, kalau memang ada kasus-kasus seperti itu, monggo dicatat, dikumpulkan supaya kami bisa diskusi dengan DLH. Ini caranya seperti apa gitu? Apakah tarifnya mengikuti yang ini atau yang ini misalnya? Lalu pendekatannya akan seperti apa? Seperti itu. Jadi ini tidak menutup kemungkinan ya, artinya karena itu pasti ada di masyarakat hal-hal yang membingungkan, yang kira-kira bisa menimbulkan konflik apalagi ya. Silahkan dicatat. Artinya ibu-ibu nanti ketika
mengajak itu juga pokoknya ini itu nggak boleh begitu kayak. Kita diskusi dulu, identifikasi yang ada di sana. Seperti itu. Bukan harga mati lah ya pokoknya ya. Iya silakan. Ya tadi sudah disampaikan Pak Eci, memang betul karena dari masing-masing rumah tangga kan macam-macam Bu. Di Bojonegoro juga ada tangga saya itu kan ya mungkin volume sampahnya nggak seberapa, cuma listriknya nilainya sudah ratusan. Nah itu nanti kalau sesuai tarif itu bukan mungkin menjadi kecukupan. Jadi volume sampahnya berapa. Terus untuk memaksimalkan pertumbuhan sosialisasi yang hari saya usul nantinya kalau lewat jamaah tahlil karena semua kampung ikut warganya untuk lebih efektif untuk menyampaikan gimana. Lebih habis maghrib jalan. Iya. Kalau lebih jadwal ini kan dari Sabtu 15 sampai 17 mungkin dirubah rolling itu. Ya. Karena ada dua kelompok jemaah tahlil itu mencakup semua RT. Enggak, dua ya. Dua jemaah tahlil, satu RW, dua jemaah tahlil. Tapi sebenarnya dari apa sendiri? Oh sendiri. Ada yang Rabu, ada yang Selasa. Oh iya, itu bisa disesuaikan pokok ini yang mengaturkan teman-teman ya. Silakan. Nanti yang penting nanti tolong nanti jamaahnya juga diberitahu kalau ada sosialisasi, artinya memberikan ya waktu bahwa ada ini maksudnya supaya kami tidak ingin mengganggu aktivitas yang rutin ya, artinya kita harapannya yang niatnya mau ngaji itu tidak juga kemudian jadi apa sih malah ngomong ke sampah misalnya seperti itu, jadi ini mohon bantuan. Jadi asalkan tidak ada masalah, maksudnya mereka juga berkenan ya, saya kira tidak ada masalah kalau misalnya disesuaikan. Nanti akan kita koordinasikan sama buahnya. Oke, soalnya kan Soalnya malam, pulangnya kan malam jam 8 kan baru selesai tahlil, nanti ditambah 2 jam, biasanya yang sepuh-sepuh niku kabur duluan, kabur. Rasakan bocorita loh. saya manut Kalau cowok ya, kalau mungkin bapak-bapak bisa, kalau ibu nggak bisa, ada katanya belum dicoba. padahal nanti yang di rumah ini yang bilang bapak-bapak ibu. Semua anggota keluarga. Harusnya semua anggota keluarga. Pokoknya ini 80% ini. Bapak-bapak nanti sampai juga datang ini. Pengalaman. Tapi pengalaman aja. Dia yang berdoa, kalau ngecek semana nggak resep. Masukan sedikit. Kalau terkait sosialisasi saya harus pintar-pintar kabeh Pak Bu. Dulu saya justru ingin sedikit mungkin bisa jadi kalau diperbolehkan memberikan masukan ya terkait retribusi layanan ini. Ini terkait masalah tenaga pengangkut. Kalau saya menggarisbawahi justru kenapa biasanya retribusi itu tidak lancar itu karena dari pengangkut. Nah, mungkin yang pelayanan pengangkutan itu mungkin itu yang perlu paling nggak nanti ada perekrutan pengangkut layanan itu mungkin gimana baiknya yang soalnya gini kadang kejadian yang mungkin di lapangan satu kali tidak diangkut itu sudah jadi PR bagi kita. Nah mungkin itu yang perlu kalau mungkin dari waktu pertama percobaan itu kita bagus juga kayaknya selanjutnya juga nanti kedepannya juga akan lebih baik. Tapi satu kali kita blunder lah telat itu bisa jadi catatan masyarakat juga aku bayar telat saya naik itu rata-rata pemikiran masyarakat mungkin kebanyakan seperti itu mungkin itu jadi PR itu mungkin. Terima kasih. Iya ini kita kemarin juga maksudnya karena dengan DLH ini kan juga ya kita juga harus bertanya nih sanggup nggak nih gitu ya dengan layanan
4 kali loh, ini 4 kali loh. Ada salah satu sampah mungkin bukan dari organik atau non-organik atau yang berbahaya ya. Itu tidak diangkut aja, itu bermasalah itu. Sering kejadian seperti itu. Tinggal ya, nah, mungkin yang perlu juga yang ditekankan masalah yang ngangkut sampah itu juga harus diberikan karena ada yang menjadi permasalahan selama bersama dengan RHWD ya. Itu masyarakat kan taunya semua ibu itu kan sampah, masuk daun dari tanaman itu jatuh sampah. Nah, pada waktu selama ini RH nggak mau ngangkut kalau bukan apa itu. Mungkin solusinya seperti apa? Atau karena sebelumnya nggak ada sosialisasi. Bisa jadi sudah sosialisasi, tapi kita musuhnya masyarakat loh. Masyarakat kata remeh. Kita kalau kita lihat kita sebagai pelayanan kebersihan paling nggak jadi melayani. Sedikit satu masalah aja itu bisa jadi komplain besar nanti. Tapi gini loh Bu, selama kita desa ini bekerja sama dengan LH, dari LH itu pun sendiri tidak pernah sosialisasi. Makanya kan warga juga nggak tahu kalau sampah kebun itu. Terus masalah retribusi Bu, dengan aturan tahun 2023 ini itu pun dengan adanya kenaikan itu tidak pernah sosialisasi. Akhirnya kita bukan waktu baik langsung naik sekitar hampir 2 juta. Akhirnya sampai sekarang ini BUMDes tiap bulannya itu minus antara 2 juta 3 juta. Nah, itu permasalahan apa itu ya, kurangnya sosialisasi ke warga. Itu loh. Ya mungkin ini lebih baik dari LH gitu aja Pak. Oke, Pak. Karena kita memang memantau betul-betul ini yang ini. Jadi nanti betul Pak, nanti si teman-teman pengangkut ini selain kita rekrutmen dengan apa syarat dan ketentuan misalnya syaratnya apa dan lain-lain itu juga ada pelatihannya. Jadi nanti ada pelatihannya, ada uji coba rutenya, jadi memastikan harus paham ini loh rumah mana yang harus dijemput. Kalau misalnya rumahnya di belakang gang, SOP-nya seperti apa? Kami sudah merekomendasikan masukan dari teman-teman dulu apa namanya? Nah, itu kita akan menyediakan kalau kita menyebutnya Wilipin Bu. Jadi ini yang ada rodanya itu, kalau sampai ada rodanya, itu kemarin kita sudah memasukkan itu ke dalam kebutuhan infrastruktur yang harus disiapkan. Jadi nanti TOSA itu nanti dilengkapi dengan Wilipin. Untuk supaya bisa masuk ke karena kalau auto kan takutnya tumpah-tumpah. Kalau Wilipin ini kan memang tong sampah gede yang ada rodanya itu. Nah itu nanti pakai itu. Rencananya seperti itu. Nah, tapi itu tidak semua TOSA tentu bawa itu karena sesuai kebutuhan. Kalau memang di Pulau besar ini banyak lorong, banyak gang, itu yang memang membutuhkan TOSA karena tidak membutuhkan Wilipin karena TOSA tidak bisa masuk, tentunya dia akan dilengkapi itu. Gitu. Jadi ini masukan-masukan ini terus berkembang Bapak. Jadi kemarin kan kita diskusi di kader, terus saya menyampaikan juga ini ada catatan-catatan, terus besar ini banyak yang kecewa karena yang diganggang ini kok gitu. Nah itu kita sudah menyampaikan dan sedang disiapkan desainnya karena biar Wilipinnya itu kira-kira naruhnya itu di mana di TOSA. Apakah Wilipin itu ditaruh di mana atau ditinggal di lokasi? Di lokasi itu artinya di desa masing-masing gitu. Nanti kalau ambil atau seperti apa saya masih digodok ya Pak, karena ini kan harus diuji coba. Seperti apa gitu. Lalu terkait sosialisasi betul Pak. Mungkin ya ini tadi masukan juga untuk pemerintah ya karena banyak program, banyak kegiatan tapi kurang sosialisasi. Nah ini harapannya kita mulai sekarang ya ini program ini kan cukup komprehensif artinya dari berbagai sisi itu dikerjakan, didorong itu. Yang jelas kami terbuka sekali. Nanti pada bulan ini baru Januari ya, Insya Allah bulan Maret kita akan ketemu lagi. Nah, harapannya bulan Maret ini panjenengan ini sudah mengumpulkan informasi, evaluasi nanti disampaikan pada pertemuan tersebut nanti supaya kita bisa memperbaiki layanan atau
perbaiki mekanismenya. Misalnya terkait SOP, terus layanan pelanggan. Karena kami juga akan layanan pelanggan ya, jadi komplain itu bisa langsung, nanti ada kayak hotline, ada hotline yang akan kita taruh juga di brosur misalnya yang bisa dibagikan ke masyarakat, begitu. Itu, tapi ini yang jelas masukan-masukan ini penting karena kita yang ada di lapangan, Bapak Ibu yang jadi ujung tombak. Artinya nanti masukan-masukan dari masyarakat, situasi-situasi yang kira-kira ini harus bagaimana nih, gitu. Ini kami bisa menggalinya dari Bapak Ibu melalui forum ini atau melalui kader. Saya kira itu ada. Silakan. Tambah sedikit, nantinya untuk teknis pembayaran. Selama ini kan di desa kan lewat kelompok terhadap. Dan nanti yang program ini perlu juga dievaluasi. Lewat RT itu bagaimana lebih segi positifnya dan kan bermacam-macam, ada yang RT yang aktif, ada yang tidak. Nanti tidak sampaikan itu ya. Ngelingkinya juga bingung ya karena kan tetangga. Silakan, gimana Mas? Baik Mbak, terima kasih seluruh warga-warga. Perkenalkan, nama saya Dian Mbak. Saya Dian Mbak ini juga sama teman-teman kita di beda dan kalau bilang dengan saya dengan Pak Lurah dan kawan-kawan di Kelurahan. Untuk terkait dengan mekanisme penarikan iuran Mbak, nanti akan dikaji beberapa tekniknya, teknisnya. Tidak hanya mengatur bagaimana cara menariknya, tapi juga bagaimana rantai uang itu bisa sampai pada UPT. Itu akan kita kaji. Kemudian juga ada beberapa hal memang dulu sempat kami tawarkan kepada desa-desa yang akan menjadi mitra UPT terkait beberapa pilihan-pilihan itu. Cuman memang ada beberapa hal yang masih belum selesai dibahas di kabupaten terkait itu, baik itu siapa yang menarik ataukah UPT-nya akan buka loket di masing-masing balai desa, kantor desa, kemudian sistem apa itu istilah di UPT itu ada fee segala macam itu sedang dikonversi itu Pak. Terkait dengan bagaimana mencegah kebocoran itu, memang kami akan membuat MOU dengan pihak pemerintah desa mitra kami. MOU itu diantaranya adalah ada beberapa poin, salah satunya poin itu adalah memastikan bahwa iuran itu pas dengan jumlah pelanggan, pas waktunya, kemudian pas nominalnya. Kita akan MOU dengan desa. Nah, untuk yang siapa yang narik itu juga kan saya pribadi belum bisa menyampaikan. Oh nanti kerjasama dengan RT misalkan, atau nanti ada orang-orang yang ditunjuk. Nah itu nanti akan kami diskusikan dengan PT dan pihak desa. Bagaimana cocoknya di desa Pulau Besar misalkan, karena mungkin Pulau Besar dengan Teringano beda. Itu akan kita diskusikan bersama-sama bagaimana teknis yang terbaik, termasuk nanti ada masukan-masukan dari pihak desa. Karena sudah pengalaman di RT Kombeling, objek keimanan tanggung jawab itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang ada di tingkat desa, tidak berada di kami di ruang pendamping atau di PT. Nah itu akan jadi masukan-masukan. Seperti yang ceritakan Mbak Mei tadi yang di Semarang, sebenarnya di Kota Malang juga sama. Di Kota Malang itu bayarnya bareng dengan PDAM. Kalau di sini mungkin akan beda, nanti akan kita sampaikan. Saya tidak bisa menjawab secara pasti saat ini Pak. Karena apa? Kita butuh masukan lagi. Nanti ada saatnya nanti PT duduk bersama dengan pemerintah desa dan kami untuk membahas salah satunya ada itu untuk dimasukkan dalam MOU. Karena kemitraan PT itu dengan desa. Nanti ada kewajiban masing-masing dari PT dan di pihak desa. Seperti kalau di tempat saya ketua RT Pak di kampung saya di Pagentan di Lewasari. Itu yang nolak PKK. Nariknya karena nariknya itu biasanya ke ibu-ibu nggak apa-apa wis gak wis pokoke duwe kabeh saungan bro
Boleh takut mau kerincing protes. Rob nanti diatur sama ibu-ibu, terserah ibu yang distribusi najisnya, yang memang yang mendistribusi termasuk iuran sampah itu kan para ibu. Bahkan di tempat saya itu yang handle juga ibu-ibu, apalagi ada tarian lain-lain tuh di kampung atau sosial, kematian, arisan, waduh macam-macam wis lek bawa apa wis bagusan gitu. Nanti juga itu jadi masukan terkait spesifik yang memang di masing-masing desa berbeda. Termasuk contoh misalnya di Ulingan Anom itu ada memang petugas yang bukan dibayar ya, mendapat komisi dari Bumdes untuk tarik dari rumah-rumah, bukan RT-nya tapi petugasnya, rata-rata perempuan yang keliling itu akan kita bicarakan, termasuk misalkan nanti dengan Bumdes buka loket pembayaran atau bagaimana nanti kita bicarakan dan itu akan kita tuangkan dalam MOU dengan desa. Kurang lebih seperti itu Pak. Mohon maaf jika memang belum bisa menjawab. Saya kembalikan ke Mbak Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dian. Jadi masih proses pembukaan MOU. Semuanya masih gimana, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak bisa dikembalikan. Cukup. Sudah. Ya, Gimana? Oke. Ya. Oh, silakan. Saya kembalikan ke Bu Ros. Terima kasih Mbak Peng. Materi saya sudah dilengkapi oleh Mbak Mei dan Bu Indah serta Mas Dian. Saya kira materi yang saya sampaikan tentang pemilahan sampah dan lain-lain tadi sudah disampaikan Bapak. Pasti ini ibu-ibu dan bapak-bapak itu sudah pada mahir untuk melakukan pemilahan sampah. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa bekerjasama dan nanti kita bersama RW 1 dan Pak Kasun yang di RW 1 saya ingin nanti kumpul kita membahas untuk pertemuan di tanggal 11 gitu. Bu Win ya. Saya kira itu dari saya mohon maaf mungkin apa yang saya sampaikan kurang berkenan atau ada kata-kata yang tidak nyaman di hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini serangkaian acara sudah kita laksanakan dari pagi hari sampai siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dan kita sepakati bersama pada agenda kali ini dapat menjadi berkah serta manfaat bagi kita semuanya.